Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Karisa Nur Firdaus dengan NRP 080. Perkenalkan, nama saya Sofia Rahmawati dengan NRP 044. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang Pajak spesifik, pajak proporsional, dan pajak maksimum. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pajak spesifik. Pajak spesifik adalah jenis pajak yang dikeluarkan berdasarkan nominal jumlah tertentu per unit barang atau jasa. Sebagai contoh, pajak per liter untuk bahan bakar, pajak per batang untuk rokok, dan pajak per item untuk barang mewah. Pajak ini dikeluarkan biasanya untuk tujuan regulasi dan pengendalian konsumsi. Berikut contoh-soalnya. Ada PD sama dengan 10 kurang 2 Ki dan PS sama dengan Ki plus 1. Pajaknya atau T-nya sama dengan 3 unit. Pertama kita tentuin dulu Ki dan P dari PD dan PS. Yang pertama dari PD yaitu 10 kurang 2 Ki. Ki yang pertama sama dengan 0, Ki yang kedua sama dengan 10 dibagi 5 sama 10 dibagi 2 sama dengan 5. P pertama sama dengan 10 dan P yang kedua sama dengan 0. Nah setelah itu kita tentuin yang PS. PS sama dengan Ki plus 1. Ki 1 sama dengan 0, Ki 2 sama dengan min 1, P sama dengan 1, P sama dengan 0. Setelah itu kita tentuin E, yaitu rumusnya PD bagi PS. Tadi PD-nya 10 min 2 Ki dibagi Ki plus 1. 10 dikurangin 1 sama dengan 9 dibagi karena ini pindah ruas jadinya plus 2 Ki ditambah Ki yaitu 3 Ki. Nah setelah itu Ki sama dengan 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah P-nya yaitu 10 dikurang 2 Ki. Tadi Ki-nya jawabannya 3. Jadinya 10 kurang 2 kali 3 sama dengan 4. Nah, setelah kita menentukan Ki dan P dari E yang pertama, sekarang kita lanjut untuk menentukan E action. E action rumusnya PD sama dengan PS action. Nah, karena di sini kita belum tahu PS action rumusnya PS plus PS plus T, di mana PS-nya Ki plus 1 ditambah 3. Jadi Ki plus 4. Nah, di sini kita masukin PD-nya sama dengan 10 kurang 2 Ki sama dengan Ki plus 4. 10 dikurang 4 sama dengan 6. Dan karena pindah ruas jadinya 2 Ki ditambah 3 sama dengan 3 Ki. Ki action-nya sama dengan 6 bagi 3 sama dengan 2. Dan P action-nya sama dengan 10 kurang 2 Ki, di mana Ki-nya tadi 2, hasilnya jadinya 6. Nah, di sini kita udah ketemu jawabannya, Ki action dan P action-nya. Sekarang kita tentuin pajak yang ditanggung oleh konsumen, yaitu rumusnya P action dikurang sama P. P action sama dengan 6 dan P-nya sama dengan 4. Hasilnya 6 kurang 4 sama dengan 2. Nah, pajak yang ditanggung oleh produsen atau TP rumusnya T dikurangin sama TK. Di sini T sama dengan 3 unit atau pajaknya sama dengan 3 unit dikurangin hasil TK-nya tadi yaitu 2 sama dengan 3 kurang 2 yaitu 1. Nah, setelah itu kita tentuin total pajak yang diterima oleh pemerintah, yaitu rumusnya Ki action dikali sama T. Ki action-nya 2 dikali T-nya yaitu 3 unit. Hasilnya 6. Nah, cara kita menentukan jawaban total pajak yang diterima pemerintah ini seimbang sama pajak yang ditanggung oleh konsumen dan pajak yang ditanggung oleh produsen. Kita kaliin pajak yang ditanggung oleh konsumen ini atau TK dikali dengan Ki action, di mana jawabannya tadi 2 dikali 2 sama dengan 4 dan TP-nya atau ditanggung produsennya 1 dikali 2 sama dengan 2. Hasilnya 4 ditambah sama 2 yaitu 6. Nah, di sini hasilnya seimbang dengan
total pajak yang diterima oleh pemerintah. Di sini kita bisa gambar kurvanya, yaitu garis P dan garis Q, di mana di sini ada garis PD yaitu 10 kurang 2Q, dan di sini kita taruh Q-nya yaitu 3 dan P-nya yaitu 4, dan Q action-nya sama dengan 2 dan P action-nya sama dengan 6. Kita buat garis PS action di sini antara titik min 1 dan 1. Maaf, min 4 dan 4. Untuk PS-nya kita buat garis di min 1 dan 1. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang pajak proporsional. Nah, pajak proporsional adalah pajak yang dikenakan dengan presentasi pajak tertentu terhadap objek pajak. Nah, sistem perpajakan ini itu terjadi di mana setiap orang atau perusahaan wajib membayar pajak, dikenakan tarif pajak yang presentasinya sama tanpa memandang tingkat penghasilan atau kekayaan. Dari sistem ini, jika seorang memiliki penghasilan yang lebih tinggi, mereka tetap membayar persentase yang sama dari penghasilan mereka sebagai pajak yang dengan wajib pajak lain yang penghasilannya lebih rendah. Contohnya adalah restoran dikenakan tarif pajak sebesar 10%. Berikut merupakan contoh soal tentang pajak proporsional. Jadi di soal ini ada QD sama dengan 60 min P, QS sama dengan P min 10 dengan T-nya 25% P. Jadi kita pertama mencari E-nya seperti terlebih dahulu, yaitu rumusnya QD sama dengan QS. QD yang seperti kita ketahui yaitu 60 min P sama dengan QS-nya adalah P min 10, jadinya 60 tambah 10 karena pindah ruas jadi 70, dan P tambah P karena pindah ruas juga jadi 2P. Jadi 70 bagi 2 sama dengan 35, dan itu adalah hasil dari Q-nya. Lalu untuk mencari P-nya adalah kita kurang yaitu 60 min 35. Jadinya P-nya adalah 25. Lalu kita akan mencari E aksen, tapi sebelum itu karena ini QD dan QS, jadi kita harus mengubahnya terlebih dahulu. Jadi QD-nya sama dengan awalnya adalah 60 min P, lalu kita ubah menjadi PD sama dengan 60 min Q. Selanjutnya QS-nya awalnya dari P min 10, jadi Q plus 10. Lalu karena untuk mencari E aksen kita butuh PS aksen, jadi kita akan mencari PS aksen terlebih dahulu. Jadi PS aksennya adalah Q plus 10 plus T. Nah, T-nya karena 25% kita jadikan pecahan, yaitu jadinya PS aksen sama dengan Q plus 10 plus seperempat P. Lalu kita pindah ruaskan seperempat P, jadi seperempat tambah 1, yaitu 3/4 P sama dengan Q plus 10. Jadi hasil akhir dari PS aksennya adalah 4/3 Q plus 40/3, yaitu dengan Q pertamanya 0, Q keduanya min 10, P pertamanya 13/1/3, dengan P keduanya 0. Lalu setelah ini kita bisa mencari E aksennya, yaitu PD sama dengan PS aksen. PD yang kita ketahui sama, yaitu 60 min P dengan PS aksennya 4/3 Q plus 13/3. Jadinya 60 dikurang 1/3, 13/3 karena pindah ruas, dan 4/3 Q ditambah 1 menjadi 7/3 Q. Lalu 60 dikurang 13/3 menjadi 46 2/3 sama dengan 7/3 Q. Jadi hasil akhirnya adalah Q aksen yaitu 20 dan P aksen sama dengan 40. Dan untuk mencari T
TK-nya yaitu P aksen dikurang P, yaitu 40 min 35. Hasilnya adalah 5, lalu kita kalikan dengan Q aksen, yaitu 20 menjadi 100. Selanjutnya di TP, itu rumusnya T min TK, yaitu 10 dikurang 5 sama dengan 5. Lalu kita kalikan juga dengan Q aksen, jadi 100. Nah, untuk T-nya, kita kalikan T dikali Q aksen, yaitu 10 kali 2 menjadi 200. Nah, berikut kita buat grafiknya. Di sini ada QE-nya tadi yaitu 20 dan P-nya sama dengan 30. Setelah itu Q action-nya sama dengan 10 dan P action-nya sama dengan 50. Kita buat garis antara Q dan P di sini dan mendorong kepatuhan. Dan garis QE action dan P action-nya di sini. Nah, berikut grafiknya. Nah, di sini saya punya soal PD sama dengan 70 kurang 2Q dan PS sama dengan Q plus 10. Pertama kita cari E-nya dulu, rumusnya PD dibagi PS. PD-nya tadi 70 kurang 2Q sama dengan Q plus 10. 70 dikurang 10 sama dengan 60 dibagi, karena pindah ruas jadinya plus 2Q ditambah Q yaitu 3Q. E-nya sama dengan 60 dibagi 3 yaitu 20 dan PE-nya sama dengan 70 dikurangin 2Q. Q-nya atau 20 jadinya 70 dikurangin 40 sama dengan PE-nya 30. Setelah itu kita cari PS action-nya. Rumusnya PS ditambah T, di mana PS-nya Q plus 10 plus 30. Hasilnya PS action Q plus 40. Nah, lanjut kita cari E action-nya. Rumusnya PD dibagi PS action. PD-nya tadi 70 dikurangin 2Q sama dengan PS action-nya Q tambah 10 tambah T. Nah, 70 dikurangin 10 hasilnya 60, min 2Q ditambah Q hasilnya min 3Q sama dengan T. T sama dengan 60 min 3Q. Setelah itu kita cari T-nya, di mana T-nya tadi 60 dikurang 3Q dikali Q. T sama dengan 60 dikali Q hasilnya Q dan 3Q dikali Q yaitu 3Q akar 2. Nah, untuk menentukan T maksimum itu hasilnya harus 0. Jadi 60 dikurang 6Q itu turunan dari 60Q kurang 3Q akar 2 yaitu 60 dikurang 6Q sama dengan 0, di mana 6Q sama dengan 60, Q sama dengan 60 per 6, QE sama dengan 10 dan PE-nya sama dengan 50. Nah, T-nya sama dengan 60 dikurangin 3 kali 10, yaitu T-nya sama dengan 30. Sekarang kita cari pajak yang ditentukan oleh konsumen atau TK. Rumusnya PE action dikurangin P. P action-nya tadi 50 dikurangin PE-nya 30 hasilnya 20 dikali dengan QE action sama dengan 10 hasilnya 200. Setelah itu kita cari pajak yang ditentukan oleh produsen yaitu atau TP. Rumusnya T dikurang TK, di mana T-nya tadi 30 dikurangin TK-nya, hasil TK-nya tadi 20 sama dengan 10 dikali dengan Q action yaitu 10, hasilnya sama dengan 100. Setelah itu kita cari pajak yang ditentukan oleh pemerintah. Rumusnya T dikali QE action. T-nya tadi 30 dikali dengan QE action-nya yaitu 10. Hasilnya sama dengan 300. Nah, untuk menentukan hasilnya seimbang atau tidak, TK ditambah dengan TP tadi yaitu 200 ditambah dengan 100 hasilnya 300. Nah, di sini hasilnya seimbang antara TK ditambah TP dengan T.
Nah, berikut kita buat grafiknya. Di sini ada QE-nya tadi yaitu 20 dan P-nya sama dengan 30. Setelah itu key action-nya sama dengan 10 dan P action-nya sama dengan 50. Kita buat garis antara Q dan P di sini dan garis Q E action dan P action-nya di sini. Nah, berikut grafiknya. Sekian dari kami. Terima Terima kasih. kasih.